Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mendengar titah, mendengar perkataan, mendengar ucapan dari kebaikan lalu diikutinya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tetap kondisi kita masih stay di rumah, belum bisa dipastikan kapan corona ini akan berakhir. Dari itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah di hari yang ke-13 ya, sekarang ya. 13 ini kita berpuasa, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan puasa segala macam wabah bala yang menimpa negara kita ini dihilangkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bil khusus dan umumnya kepada seluruh umat manusia di dunia ini, mudah-mudahan terhindar dari bala corona ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yang ketiga kita bacakan surat Al-Fatihah, khususnya untuk diri kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari sifat yang menghancurkan amal baik kita, dari mulai riya, riba, namimah, sum'ah, hasad, syirik, syirk, nifak, yang semuanya itu akan menghancurkan amal baik kita jika kita tidak bisa menghindar dari sabai mawdu'atul amal. Tadi setidaknya ada 7 penyakit amal itu yang menghancurkan kebaikan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Di hari yang ke-13. Di hari-hari sebelumnya jelas sudah muallif hadzal kitab Profesor Dr. As-Sa'id Asyur, beliau sudah memberikan penjelasan tentang hikmah puasa. Bil khusus di sini hikmah puasa Ramadan. Yang sudah disampaikan dalam pertemuan berikutnya itu diantaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita setir dalam hadisnya, fil jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Itu semua sudah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin dalam hikmah saum Ramadan. Termasuk di sana itu sifat muwassafat dari puasa, hikmah puasa itu diantaranya ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena kita merujuk pada buku Sya'iratus Shaum fil Islam yang selalu kita jadikan rujukan dalam bacaan kita di Ramadan ini.
Ramadan syahrul nizam, sudah. Ramadan syahrul musawat, terus sampai dengan Ramadan syahrul idarah. Nah, di pertemuan ini insya Allah kita lanjut dalam pertemuan ini baca buku As-Sa'id Ashur Fawaidus Saumir Ruhiyah. Jadi manfaat faidah puasa min nahiyah ruhiyah, dari sisi kejiwaan kita. Hal saumu Ramadan yata'assaru ala ajsadina. Apakah puasa Ramadan ini memberikan efek, memberikan pengaruh kepada kejiwaan kita? Nah, ini insya Allah akan pengarang buku ini insya Allah akan sampaikan tentang fawaid saumu Ramadan, faidah atau manfaat berpuasa di secara spiritual. Fasaumu huwa min maratibit taqwa al-ula. Puasa masuk kategori level yang tertinggi dalam takwa. Jadi puasa itu level tertinggi dalam berpuasa. Fa inna mazahira arkanil Islam wa haqa'iqiha najidu anna fi sholati lazzatal khusyu'i wal munajat wa fi zakati isbagu arihatil jawadi wasakha wa fil haji isbagu rubbatil intiqali wa hubbil istita'i wa sukil ittisali bisu'ub. Amma saum fahuwa mukhalifatu li tabi'atil insani allati jabula 'alaiha wa ma'anidatun wa muqawamatun li fitratil lati fattarallahu ta'ala 'alaiha. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa destinasi hal-hal baik dalam Islam itu, beberapa pilihan dari arkanul Islam seperti tersampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Fasaumu huwa salisu arkanil Islam. Wa yu'rafu saumu ala anna al-imtina' wal imsak 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Nah, yang saya mau angkat di sini bahwa musannif atau pengarang buku ini katakan puasa itu menempati urutan pertama untuk mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu la nabahas anit taqwa kama bahasna fi asabil madiyah. Kita tidak lagi sekarang membahas tentang apa itu takwa, karena sudah kita lalui bahasan itu. Takwa secara lughah, takwa secara umum biasanya universal, terus takwa dalam konteks takwa dalam perspektif berpuasa itu sudah tersampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini beliau katakan ketika puasa itu
menduduki peringkat pertama dalam menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena terbukti fa inna mazahira arkanul islami wa haqa'iquha najidu anna fis salati lazzatul khusyu'i wal munajat. Jika kita jika kita sering merasakan indahnya, nikmatnya salat. Kita sudah merasakan indahnya, nikmatnya salat. Maka salat yang khusyuk itu dan salat yang selalu menghadirkan jiwa kita itu najidu anna fis salati lazzatul khusyu'i wal munajat. Kita rasakan bahwa kenikmatan kita salat itu, kehusyuan kita salat itu sebuah kenikmatan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, para ulama-ulama, kehusyuannya dalam melaksanakan sholat itu Masya Allah luar biasa. Karena dalam beberapa keterangan mereka para ulama itu ternyata saat kita melaksanakan sholat yang menjadi khusyuk itu saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Maka tidak jarang para ulama, para aulia, para sahabat, saat dia sholat, ia sudah tidak sadarkan diri dalam konteks tertuju kehusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar cerita kisah Ali karramallahu wajhah. Bagaimana kehusyuan seorang Ali saat beliau dalam sebuah peperangan tertancap busur panah ke jasadnya, maka cara efektif, cara yang terbaik untuk menghilangkan rasa sakit saat busur panah dicabut, ia titipkan kepada salah seorang sahabat, tolong jika saya sholat cabut busur panah yang ada dalam jasad saya. Nah, setelah mereka cabut, Ali mengangkatkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, di sela-sela Sayyidina Ali sedang melaksanakan sholat, maka busur panah itu dicabut dari jasad Sayyidina Ali. Ma huwa al-halah alladhi yaqa'u ala Ali karramallahu wajhah. Apakah gerangan yang terjadi terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah setelah Sayyidina Ali mengucapkan salam, assalamualaikum yaminan wassalamualaikum shimalan, fayas'al ala ashabihi wa yaqul hal fa'alta ma qulta lakum. Sayyidina Ali saat selesai sholat, ia bertanya kepada para sahabat, apakah sudah kalian lakukan apa yang saya perintahkan? Sahabat menjawab, fa'alna muzu bidayatis sholah. Saya lakukan itu, saya cabut itu bujur panah yang ada di tubuh Ali itu sejak awal sholat dilaksanakan oleh baginda. Artinya kehusuan, komunikasi antara seorang hamba dengan Allah itu terbukti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu termasuk sahabat-sahabat dari semua para sahabat yang khusyuk dalam beribadah itu tadi nama
yang saya sampaikan. Contoh yang saya sampaikan, begitulah indahnya seorang sahabat yang sudah punya komunikasi erat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat ia melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kita menemukan, kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah itu dalam sholat, kekhusyuan dalam sholat. Sholat khusyuk itu bukan nangis. Sholat khusyuk itu bukan meram, menjamkan mata. Sholat khusyuk itu yang terkomunikasi antara dirinya dengan Allah saat dia membaca syarat sholat, salat dan rukun sholat, fi'liyah dan qauliyahnya. Seperti yang tertera dalam fikih, dalam hukum fikih. Jika hukum fikih itu sudah dilaksanakan dalam sholat, sah sholatnya. Adapun kekhusyuan, lazzatul khusyuk, itu timbul dari kejiwaan, dari diri. Bisa jadi penopang yang paling mendukung itu orang bisa khusyuk dengan keilmuannya, dengan ilmunya, dengan kebiasaan baiknya dalam beribadah, dengan selalu memfokuskan dirinya jangan sampai waqa'a ala ma harramallahu. Jangan sampai jatuh dirinya itu kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Maka kita di kesempatan ini puasa, hikmah puasa dari sisi spiritual itu faiza fa inna mazahiral arkanul islami wa haqa'iquha najidu anna fi sholati lazatul khusyu'i wal munajat. Kita dapatkan dalam sholat itu kekhusyuan, ada kenikmatan. Maka ketika kita sholat, perbanyaklah doa dalam sholat. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di antara sujud terakhir dalam sholat, tawil sujudakum, perpanjang bacaan kita saat sholat munfaridan sendiri dari doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nas'alukallahu minalladzi Allahumma inna nas'aluka al-khusyu'a fis shalah. Allahumma arzuqna al-khusyu' fis shalah. Allahumma ja'alna minalladzina Allahumma ja'alna lazata ta'atika ya arhamar rahimin. Itu permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kenikmatan kita dalam beribadah kepadanya. Oke. Wa fi zakati isbagu arihatil jawadi wasokhwat. Jadi kalau dalam sholat kita temukan kenikmatan, kekhusyuan sholat itu kepada Allah itu kita rasakan. Kalau zakat itu punya kebanggaan, isbagul arihatil jawad, merasa bangga bahwa kita ini juga bisa termasuk orang-orang yang jawad, orang yang mutabarriin, mutabarriat, orang yang sokhwat, orang yang ringan tangan. Itu terasa sekali tuh kenikmatan ketika kita memberikan zakat, zakat mal, zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya. Zakat termasuk di dalamnya itu sedekah. Jika itu kita mampu memberikan itu ada kebanggaan dalam hati kita. Dalam konteks bangga, laisa kibriya wa tafakhur. Bukan sombong, bukan, tapi ada perasaan bahwa saya bisa juga memberi itu. Saya bisa memberi, bukan saja orang lain. Saya pun bisa memberi, adapun kadarnya ala haddi mastata'na. Sekemampuan kita itu kadarnya. Maka Allah itu tidak sama sekali, Allah itu melihat nilai banyak dan tidaknya dalam beribadah itu. Ya Allah nilai itu keikhlasannya orang beribadah. Banyak dan sedikitnya tergantung kapasitas yang dimilikinya. Oke, jadi isbag wa fi zakati isbagu arihatil jawadi wasakhwat. Jadi kalau kita memberikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, di luar itu sedekah.
itu ada rasa kebanggaan diri. Wa fil haji isbagu rubbatil intiqali wa hubbil istitla'i wa syuqil ittisali bisu'ub. Kalau zakat itu ada kebanggaan dalam diri kita bahwa kita juga bisa enak-enak gitu. Ternyata menjadi orang yang sering memberi itu punya kebanggaan dalam dirinya. Nah, sholat punya kelezatan, kenikmatan, kekhusyuan. Kalau zakat itu punya rasa kebanggaan diri bahwa kita juga bisa memberi dan ternyata nikmat orang yang selalu memberi. Itu ada terlihat jawadnya pemberinya dan sokhawatnya. Orang yang selalu murah hati, murah. Wa fil haji isbagu rugbatil intiqali wa hubul istitla'i wa syuqul intisali bisu'ub. Sedangkan haji itu kita punya kebanggaan bisa rihlah, intiqal, bepergian, berpindah-pindah, diiringi oleh keluarga berangkat ke bandara, terus dia sampai ke Mekah. Wa hubbul istitla'i wa syuqul ittisali bisu'ub, dan ada rasa rasa kangen gitu, rasa ingin bertemu kepada semua saudara-saudara yang melaksanakan haji dalam dunia ini. Jadi itu masing-masing ada tahapan-tahapan rubah. Tahapan-tahapan kita ini punya kelebihan, punya kebanggaan dari setiap hal-hal yang terkait dengan sholat. Kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan sholat di malam hari. 1/4 malam kita bangun, mandi, bangun tidur, ambil wudhu, sholat di keningan itu. Saya pernah sampaikan Imam Al-Ghazali, dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dia katakan, jika kalian punya banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya banyak kebutuhan kepada Allah, falyusalli 12 rakaat fil lail. Maka hendaknya kamu tundukkan diri kepada Allah, salat kepada Allah itu 12 rakaat, beliau katakan. Setelah itu minta hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika orang melaksanakan salat, dia punya kenikmatan dalam dirinya, kelezatan yang tidak bisa diperoleh oleh nilai finansial. Kalau sudah terkait dengan kenikmatan ruhiyah. Dalam zakat, dia punya kecenderungan, kebanggaan, saya bisa mengeluarkan zakat. Saya bisa menginfakkan harta. Saya bisa mendermakan apa yang saya miliki. Saya bisa berbagi. Itu punya kebanggaan. Haji, ia bangga bisa berintiqal min makan ila makan. Rihlah, bepergian dari Jakarta ke Mekah. Dari daerah ke Jakarta. Lalu sampai ke bandara. Dari Bandara Internasional Jakarta lalu berangkat ke Mekah. Atau dari semua penjuru Indonesia ini, itu ketika bisa melaksanakan haji itu ada rubah. Ada isbal, ada merasa kenikmatan di sana dia. Jadi kalau haji itu wafil haji isbagu rubbatil intiqal wa hubbil istitla' wa syauqil ittisali bisu'ub. Jadi kalau haji itu kita rindu ingin berjumpa dengan para sahabat, ingin berjumpa dengan para tamu-tamu Allah yang itu bukan lagi kelompok-kelompok, tapi sudah dunia menjadi satu.
satu dalam perbuatan, satu dalam tempat. Ketika tanggal 9 Zulhijjah, Zulhijjah, 9 Zulhijjah, al-hujjaj yajtami'una fi Arafah. Semua orang yang berhaji itu kumpul di Arafah. Dari seluruh penjuru dunia. Dalam pakaian yang sama. Dalam niatnya yang sudah dijatuhkan sama. Labbaik Allahumma hajjan. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu sudah tersampaikan. Saat mereka sudah menjatuhkan niat melaksanakan haji, tempatnya sama. Tanggal 9 itu. Berpakaiannya sama. La farqa bainal ghaniyyi wal fuqara. Bainal aghniyai wal fuqara. Enggak ada udah. Bisa dibedakan. Mana orang yang mampu, kaya, mana orang yang miskin. Karena pakaiannya sama. Hanya 2 helai pakaian. Pakaian ihram untuk laki-laki. Itu sama semuanya. Nah, itu apa namanya? Rugbah. Isbal. Isbal. Ia merasa, Masya Allah. Yang itu tuh. Yang menjadi kita rindu. Itu dalam berhaji. Wa amma saumu fahuwa mukhalifu li tabi'atil insani allati julla allati jubila 'alaiha wa ma'anidatu wa muqawamatu li fitratil lati fattarallahu ta'ala 'alaiha. Fas-shaimu alladhi yahmilu nafsahul ju' wa zama' wa yamtani'u syahawati dunyawiyah irda'an lillahi ta'ala sayajidu fi nafsihi al-quwwatu was-sabru ala muwajihati a'ba'il hayati min 'usrin wa sajfin fala yashku mafkudan. Wa qad afadal ulama'u min fawaidi saumi ar-ruhiyyati wa diniyati ba'duhum ma'a ba'd ala umuri taliyah. Oke, sekarang kita tadi itu sudah saya sampaikan. Kalau haji itu seperti itu. Kalau sholat punya kenikmatan seperti kehusyuan. Dalam kita berzakat punya kenikmatan rubah, isbag, kenikmatan kita bisa memberi. Dalam haji kenikmatan kita bisa berangkat. Intiqal min makan ila makanil akhir. Lalu di sana kita syauqan bisu'ub, kita rindu untuk bertemu dengan semua saudara-saudara kita muslim di dunia ini dalam haji itu. Nah, adapun puasa itu berbeda dia. Kalau puasa itu berbeda dengan yang tabiatul insan, dengan kebiasaan manusia. Dia tidak seperti sholat, ia tidak seperti zakat, ia tidak seperti haji. Tapi puasa itu fahuwa mukhalifu li tabiatil insan. Jadi dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Tidak seperti apa yang sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena fattarallahu allati fatara li fatratihi allati fatarallahu ta'ala ala shaim. Jadi Allah memberikan kebersihan. Allah memberikan kemurnian jiwanya. Allah memberikan kebersihan dalam hatinya, fitrah namanya. Fitratullahu allati fatara 'alaiha. Jadi Allah memberikan kebersihan jiwanya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemarin sudah tersampaikan bahwa kita berpuasa as-saumu amalun sirriyun baina shaimi wa rabbih. Karena puasa itu perbuatan yang tersembunyi, rahasia. La ya'lam
ya'lamu ahad illallah. La ya'lamu illa sha'im wa rabbih. Tidak ada yang bisa mengetahui. Tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa mendeteksi bahwa orang ini puasa atau tidak. Karena semua itu kembalinya hanya antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala, rahasianya. Maka as-saumu amalun sirriyun khafiyun. La ya'lamu illa shaimi illa as-shaim la ya'lamu illa as-shaimi wa rabbih, atau baina shaimi wa rabbih. Itu yang tahu hanya orang yang berpuasa dengan Allah. Maka disebut ya fattarallahu allati fatara 'alaiha. Itu keutamaan dia berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa yang menahan emosionalitasnya dari berbuat yang negatif ditahan terus, dia mampu menahan lapar, mampu menahan haus, mampu mengendalikan syahwat dunia, mampu meninggalkan syahwat. Kenapa? Irdo'an lillahi ta'ala. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya jidu fi nafsi quwwah. Maka akan menemukan kekuatan. Maka akan mendapatkan kekuatan. Karena ia yang berpuasa itu menggantungkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan kekuatan jiwanya, kesabaran dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Wasabru ala muwajihati a'ba'il hayati min usrin wa syazfin fala yasku tarfan mafqudan wala na'iman do'i'an wa qad afadhal ulama min fawaidis saumir ruhiyati wad diniyati. Jadi orang yang berpuasa itu diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran untuk mengarungi kehidupan ini karena ia sudah biasa diterpa oleh rasa lapar, diterpa oleh rasa haus, dibiasakan untuk menekan emosionalitas negatifnya, dibiasakan untuk selalu dia itu bersabar, maka itulah kenikmatan orang yang berpuasa. Fattarallahu allati fatara 'alaiha. Karena itu adalah kefitrahan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Oke, saya ulang lagi. Maratan saniyah uqarriru hadhihi al-mawdu'. Puasa dalam perspektif ruhiyah, beliau katakan dalam bukunya ini bahwa pertama, derajat yang paling tinggi ketakwaan itu puasa. Karena puasa salah satu dari mazhahiru arkanil Islam wa haqa'iquha. Itu salah satu unsur ketiga dalam tahapan rukun Islam. Jika sholat itu punya kenikmatan kehusyuan dalam munajat, itu sholat tuh. Kalau zakat punya kebanggaan mengeluarkan harta. Haji dia punya kebanggaan bisa berangkat, yang takil min makan ila makan, terus rihlah. Ditambah lagi dia senang untuk selalu mampu melaksanakan hajinya. Ditambah lagi ia menaruh kerinduan yang tidak terbantahkan kepada saudara muslimatnya itu yang ada di dunia. Jadi ketika bertemu mereka itu kenikmatan yang tidak bisa dihindarkan.
Tapi kalau puasa, amma saumu fahuwa mukhalifu li tabiatil insan. Jadi kalau puasa itu bukan begitu. Kalau puasa keluar dari kebiasaan manusia. Karena kita sendiri shaim la ya'lam. Hal siyamana yuqbal walala. Kita pun tidak tahu puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak. Maka dari itu Allah memberikan prioritas tentang puasa itu di level pertama kedekatannya dalam takwa. Orang yang berpuasa itu dia mampu mengendalikan semua fisiknya, semua spiritualnya, keinginan hatinya itu, keinginan batinnya itu, semua dilakukan itu karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat, saya jidu fi nafsihi quwwah. Kita lihat orang yang berpuasa itu punya kekuatan ya. Punya semangat, kekuatan jiwanya itu. Wasabru ala muwajihati a'bail hayat min ausrin wa syajfin. Dia mampu mengarungi kehidupan ini dalam keadaan kondisi ia kesusahan. Tetap bagi orang yang berpuasa itu dia mampu mengarungi kehidupan walaupun pahit kehidupan ini karena sudah terbiasa menahan lapar, menahan dahaga, mengendalikan emosional negatifnya, mengendalikan kesabarannya, ini sudah terlatih saat ia berpuasa. Maka dari itu yang membedakan antara ibadah-ibadah dalam rukun Islam itu, puasa adalah peringkat pertama yang mendekati kepada ketakwaan. Nanti di sini faqad afadhal ulama fi fawaidi saumur ruhiyati wad diniyati. Nanti sini akan insyaallah kita akan jelaskan, kita akan bacakan, kita akan sampaikan bahwa para ulama ini memberikan keilmuannya bagaimana sebetulnya manfaat puasa spiritual dari sisi ruhiyah yang akan disampaikan pada buku ini. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kembali lagi bahwa puasa itu dia juga punya prioritas yang utama itu mendekatkan ketakwaan. Karena inna dinal islami dinur rahmati. Lihada yajuzu li ba'dil muslimina al-iftar fi Ramadan fi ba'dil halat kal maradi was safari li masafatin ba'idatin wala yajuzu as-saumu fi ba'dil halati ka haidin. Oke, jadi gini, dikit. Saya sisipkan dikit bahwa puasa itu kita bisa mampu menerpa semua kehidupan kita dari kekuatan fisik kita, dari kesabaran kita, dari terbiasa menahan emosi kita, dari terbiasa kita menahan lapar dan haus, maka agama ini memberikan tahapan-tahapan dalam nilai ketakwaan itu. Takwa, puasa yang paling dekat kepada takwa. Nah itu bedanya puasa dengan amalan-amalan yang lain. Di sini inna lisyami ahamiyatun kabiratun fil adidati minal majalah. Jadi ternyata memang puasa itu dia punya ke prioritas. Punya prioritas yang luar biasa. Baik dari segi kejiwaan, baik dari segi sosialitas, baik dari sisi finansial, materi, itu semua puasa itu punya kelebihan di sana. Nah, maka itu ulama mengatakan apa yang disebut puasa ruhiyah di sini dalam judulnya Fawaidus Saumi Ruhiyati. Pertama, as-saumu huwa wasilatun
li'ita'atillahi ta'ala wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Tilka ta'ati allati tuaddi bis-shaimi ila fauzin azimin. Kama annahu istijabatu li amrillahi ta'ala li ta'diyati ma farradallahu minas shaum. Pertama, mu'allif hadal kitab menyampaikan, beliau katakan puasa itu adalah wasilah, perantara untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Jika kita puasa tapi yukhalifu anillahi wa anir rasul falaisa siyaman lahu, la siyaman lahu. Orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, maksiat maksudnya. Lalu tidak taat kepada Rasulnya, ingkar kepada Rasulnya, maka puasa itu tidak menjadi penghantar, wasilah, jembatan untuk bisa takwa kepada Allah. Maka wasaumu huwa wasilatun li ta'atillahi ta'ala wa rasulihi wa rasuli ala wa rasul ta'atillahi ta'ala wa rasul alaihi salatu wassalam. Tilka ta'atul lati tu'di bis-shaimi ila fauzin azimin. Karena ia melaksanakan taat, bakti, turut, patuh, tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka ia melaksanakan puasa, maka puasa yang ia laksanakan itu adalah fauzun azimun, sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Kama anna istijabatu li amrillahi ta'ala ala ta'diyati ma faradallahu bihi minas shaum. Karena ia sudah menjawab, melaksanakan perintah Allah itu tentang melaksanakan puasa. Jadi as-shaim was-saumu huwa wasilatun li ta'atillahi ta'ala war rasuli alaihi salatu wassalam. Tilka ta'atul lati tu'di bis-shaimi ila fauzin azimin. Kama annahu istajabatu li amrillahi ta'ala li ta'diyatin ma farradallahu minas shaum. Jadi ia sudah laksanakan. Karena puasa itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu selalu menjadi wasilah. Wasilah itu perantara. Boleh nggak kita dalam kehidupan ini berwasilah? Boleh. Minta perantara. Kalau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu itu, sampaikan melalui perantara. Seperti saya, kita, Bapak, Ibu, tidak bisa langsung menyampaikan surat, menyampaikan informasi kepada pemerintah pusat. Bikin surat, bikin permohonan itu melalui pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah dia akan menyampaikan, itu namanya wasilah. Maka kita boleh natawasal ala a'malina shalihah. Kita boleh berdoa, berwasilah kepada perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Itu boleh. Jadi boleh kita berwasilah kepada amal baik yang pernah kita lakukan. Itu boleh hukumnya. Nah, itu puasa itu yang pertama itu adalah wasilah. Wasilah untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, wasaumu huwa wasilatun li ihrajit taqwa wa taqwa wasilatu ihraji aunillahi ta'ala wa inayati. Fa inna sauma yab'asu ala taqwal qulub wa yuqda ala ma tahmilun nufus min ad-daghain wa yahmiha min at-tughyan wa ya'simuha minal fujur. Jadi puasa itu yang berefek kepada kejiwaan kita, karena puasa itu wasilah untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Maka ayat yang Allah turunkan itu di ujungnya la'allakum tattaqun.
Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka puasa itu wasilatun li ihrajit taqwa. Dia perantara wasilah untuk kita selalu berkomitmen, continue, ghirah untuk kita melaksanakan taat kepada Allah dengan selalu menjaga ketakwaan itu. Nah, puasa itu wasilahnya. Puasa adalah wasilahnya. Nah, kemudian fa inna sauma yub'asu anit taqwa, karena puasa itu membangkitkan kualitas ketakwaan orang, kan membangkitkan kualitas ketakwaan hati atau kekuatan hati. Jadi puasa itu membangkitkan semangat hati ini untuk selalu takwa kepada Allah. Wa yuqta ala ma tahmilun nufus min ad-daghain wa yahmiha min at-tughyan wa yu'simuha min al-fujur. Jadi hati ini, jiwa ini jika sudah dalam posisi ya puasa, itu semuanya bisa menangkal, bisa mencegah hal-hal yang membuat rusak hati itu. Karena orang puasa itu kuat dia. Orang puasa itu bangkit semangatnya itu kepada takwa lebih dibanding orang yang tidak berpuasa. Nah, itu dia, maka puasa ini bisa menanggung beban resiko dari hal-hal yang terkait dengan jatuh kepada maksiat. Wa yu'simuha, puasa itu bisa dia menahan, bisa memelihara minal fujur, dari perbuatan dosa. Nah, itu puasa dalam konteks fawaid min fawaidus saumi ruhiyah. Yang berikutnya, as-saumu huwa wasilatun litarbiyati milqati sabri wa quwwatil qahri nafsi wa yu'awwidu shaimu ihtimalu syada'id. Puasa itu adalah wasilah untuk mentarbiyah, untuk mendidik kesabaran. Jadi litarbiyati milkatis sabri wa wasilatun litarbiyati milkatis sabri. Jadi puasa ini wasilah, perantara, jembatan untuk kita selalu menekan kesabaran. Wa quwwatu qahri nafsi, dan selalu kita ini memberikan kekuatan hati kita. Wa yu'awwidu shaimu ihtimalu syada'id, dan orang yang berpuasa itu mampu menanggung beban dari problem-problem ini karena sudah mempunyai kekuatan jiwanya itu dan kesabaran dalam dirinya itu. Dari mana? Min amami makarihil hayati, dari wajalada amama makarihil hayat. Fa fis sabri al-izza'u liqulubi al-maklumati wa fihi asyifa'u lin-nufusi hazinati wa fihi al-khairu lil mu'azzibina alladhina yatalammasuna mimma hamma fihi. Jadi semua puasa ini diterpa wasilah untuk mendidik kesabaran, mendidik kekuatan jiwa. Orang yang berpuasa ini selalu yu'awwid, dikuatkan untuk menanggung beban
ihtimali syada'id. Dari apa? Dari terpaan kehidupan, cacian kehidupan, makian kehidupan, semuanya itu sudah dimiliki oleh kesabaran yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Karena puasa itu wasilah untuk kesana arahnya. Terus sabar. Sabar itu dia adalah kebesaran jiwa yang tertancap dalam kejiwaan shaim. Jadi puasa ini punya manfaat yang sangat luar biasa, menanamkan kejiwaan sabar dalam hati itu. Kalau orang sudah bisa seperti itu, wa fihi syifaa'un linnufusil hasinah. Itu semua adalah obat untuk hati yang sedang sedih. Wa fihi khairun lil mu'azzibina alladziina yaltamisuna mimma hamma fihi. Nah, isobar itu juga adalah sebuah kebaikan yang luar biasa yang ia tidak lagi merasa tersakiti, tidak lagi dizolimi. Nah, model-model itu adalah puasa ruhiyah menurut beliau Sa'id Al-Ashur. Wa saumu huwa wasilatun li jihadin nafsi. Fasaumu jihadun wa mujahadatun lin nafsi an kulli ma tashtahi li irda'i syahwatil batni wal farji wal jihadu syiddatun wan sirafun an mata'il hayat. Jadi puasa itu yang keempat ini adalah wasilah. Wasilah apa? Wasilatun li jihadin nafsi, untuk menjadi perantara. Dengan puasa ini kita punya kekuatan jiwa ini. Punya kedahsyatan jiwa kita ini. Karena puasa itu nanti efeknya akan memberikan kekuatan dalam spiritual. Fasaumu jihadun wa mujahadatun, karena puasa itu adalah perjuangan dan mujahadah lin nafsi an kulli ma tashtahi, menjaga mujahadah, menjaga diri kita jangan sampai melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, li irdai syahwatil batni wal farji, karena hanya mengikuti, menuruti syahwat bati, perut, dan parji, kemaluan. Kan yang merusak semua ini kita karena farji dan batn. Jadi kalau sudah istilah yang kental kita dengar itu, kalau sudah urusan perut, itu bahaya. Maka beliau pun dalam bukunya ini mengatakan wa mujahadatul nafsin an kulli ma tashtahi li irda'i sahwatil batni wal farji, bahwa orang yang berpuasa itu menjadi kuat kejiwaannya itu karena ia sudah pandai, terbiasa menahan jiwanya untuk tidak menahan farjinya, menahan batannya, perut dan asupan-asupan yang lainnya. Dari puasa itu sudah tertahan karena itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu berpuasa. Yang keempat. Yang kelima, wasaumu huwa wasilatun litanmiyati fadilatil amanati fin nafsi wal ikhlasi fil amal wa yuqda ala rozail wan nifaq wal muraat. Yang kelima, menurut beliau, puasa itu adalah wasilah untuk menumbuhkan
prioritas mengemban amanah. Wasilatun litanmiyati fadilatil amanah fi nafsi, dalam jiwa. Jadi puasa itu wasilah untuk selalu menumbuhkan amanat, selalu menumbuhkan kekuatan memangku amanat. Puasa wasilah untuk membangun sebuah amanat. Amanat apa? Amanat fi nafsi, dalam jiwa ini. Jadi makanya jika orang berpuasa tapi tidak menjaga amanat, itu puasanya itu pahalanya hilang, tidak dapat. Karena dia berkhianat. Terus wasilah wal ikhlasu fil amal, membangkitkan semangat beraktivitas dengan penuh keikhlasan. Itu puasa. Jadi bagian yang kelima, puasa itu wasilah untuk membangkitkan beraktivitas dengan selalu ikhlas. Nah, jika itu dilaksanakan wa yuqtu ala rozail, maka hilang semuanya hal-hal yang tidak layak. Dari mana? Nifaq, wal maroat, wal khusumat. Dia tidak lagi terpancing oleh perdebatan, terpancing oleh nifaq, terpancing oleh saling menyakiti. Ini sudah tidak ada lagi, hilang dalam jiwanya jika as-saumu wasilatun litanmiyati fadilatil amanati fin nafsi wal ikhlasu fil amal, dan selalu mengedepankan ikhlas dalam beraktivitas. Nah, itu adalah puasa menurut beliau. Yang selanjutnya, jadi kita tetap saya mencoba untuk tidak keluar dalam membahas ini karena kita punya rujukan. Kita baca, soalnya kita baca bukunya. As-saumu huwa wasilatun litahzibin nufus wa samwi wil wasumu lagi. As-saumu huwa wasilatun litahzibin nufus wa taqwiyul arwah fa fi hirmanin nafsi wa tadribiha ala hadzal hirman yusa'idu ala qabhiha min nazawatiha wa syahawatiha. Puasa itu wasilah untuk selalu menekan juga kejiwaan kita dan selalu mengingatkan ruh kita, spiritual kita. Dalam fafi hirmanin nafsi wat tadribiyah, dalam mendidik, dalam menjaga karakter kejiwaan kita yang brutal ini, maka puasa ini adalah wasilah yang paling mujarab untuk bisa mengobati kejiwaan kita ini. Kenapa? Yusa'idu ala kabhiha min nazawatiha wa syahwatiha. Ia bisa membantu mengefektifkan kembali kefitrahan manusia itu melalui media puasa. Jadi puasa akan mampu mengefektifkan bagi jiwa-jiwa yang kelam dalam kehidupan ini. Nah, itu puasa adalah wasilah. Wasilah litahzibin nufus wa yusa'idu ala kabhiha minasyahawat, dan bisa membantu puasa ini dengan kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh jiwa. Karena pada prinsipnya
Jiwa manusia itu fitrah. Pada prinsipnya semua manusia itu bersih. Saat ia sudah bersaksi di hadapan Allah semasa di alam ruh. Alastum birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita di dalam ruh kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu mengindikasikan bahwa fitrah manusia sama semuanya, bersih. Fattarallahu lati fattarafi. Jadi si fitrah manusia itu bersih semuanya. Nah, adapun hal-hal yang merusak manusia itu setelah mendapat fitrah, nah itu larinya kepada hidayah. Larinya kepada kebiasaan. Lari kepada pendidikan. Jadi semua ini yang akan mempengaruhi setelah kejiwaan kita sudah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat bersih jiwa ini pada prinsipnya. Tapi dirusak dari berbagai bi'ah yang yang merusak jiwa itu. Maka obat tu'awidun nafsi atau hirmanun nafsi yang tepat sekali dalam komentar beliau dalam bukunya ini adalah puasa itu wasilah perantara yang paling tepat untuk menekan semua itu. Dan pendidikan puasa itu pendidikan yang paling tepat untuk memanage kejiwaan kita. Karena ia yusaidu ala kabhiha min nazawatiha wa syahawatiha wa tadribi bisababiha. Jadi dengan media puasa ini, itulah tempat yang paling tepat untuk membantu untuk mencegah irmanun nafsi wa tadribiha. Bapak Ibu sekalian, ternyata dari berbagai pengetahuan yang kita tahu, yang kita dapati, puasa itu memang tidak bisa dia berdiri sendiri dengan puasa zahir. Jadi efek positif yang kita dapati dari berpuasa itu sebetulnya batin. Batin ini yang memberikan efek besar dari puasa. Maka latihan-latihan zahir yang kita laksanakan dalam berpuasa itu bisa ditanfiz, bisa dilaksanakan oleh kejiwaan kita. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kam shaimin yasumu min saumihi illa al-atas walju. Maka standar kita sedang belajar. Kita mencoba hari demi hari dalam mutabaqiyah min hadzal syahr, masih tersisa banyak bulan Ramadan ini. Ayo, jangan kita hanya mengandalkan puasa zahir, tapi puasa batin. Karena punya efek. Ternyata kalau hanya sekedar puasa-puasa batin zahir saja, itu efeknya tidak mengena ke kejiwaan kita. Nah, maka dari semua itu, beliau mu'allif hadzal kitab selalu katakan, media wasilah. Puasa adalah media yang paling tepat untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, as-sabi', as-saumu huwa wasilatun litathhiril qulubi min danasil hasad wal ahkad wal kibriya. Puasa media untuk membersihkan diri dari penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit sombong, takabur, penyakit riya,
wasilah yang paling tepat adalah puasa. Wasilatun litathhiril qulubi min danasil hasadi wadarnil ahkadi wal kibriyai wal khusumati. Jadi puasa ini wasilah untuk membersihkan diri dari, saya selalu sampaikan, 7 hal yang menghancurkan amal. Riya, sum'ah, ujub, takabur, kibriya, apalagi hasad, dengki, ghibah. Itu yang selalu kita ingatkan dari pengajian ini. Kita ini baro'atun minar riya, baro'atun minan nifaq, baro'atun minas sum'ah, baro'atun minal ghibah, baro'atun minan namimah, baro'atun minar riya, baro'atun minal ujub, baro'atun minal kibriya, baro'atun minal hasad wal hikad. Ini kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali orang yang beramal banyak tapi ia tergelincir dengan hal-hal yang menyebabkan hancurnya amal perbuatan itu. Jadi puasa ini wasilatun litathhiril qulub min danasil hasad wal ahqad wal kibriya wa ghairu zalik. Itu puasa. Jadi puasa itu sekali lagi ditekan sekali oleh beliau muallaf hadzal kitab As-Sa'id Ashur. Ini menekan sekali. Karena puasa ini adalah wasilah yang paling hebat, media yang paling top litathhiril qulub min danasil hasad. Membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hasad, dengki, penyakit ahqad, sirik, dengki, pidik, dan sebagainya. Itu harus kita jadikan puasa ini wasilah. Yang utamanya minar riya. Kita sudah bahas sebelumnya. Hasad, dengki, sirik, riya, itu semua sudah kita bahas. Nah, ini dalam bagian ketujuh ini, as-saumu wasilatun litathhiril qulubi min danasil hasad wal ahqad. Wa ta'tirul al-sunati bitarkil ghibati wan namimah. Untuk selalu menekan lisan kita meninggalkan ghibah dan namimah. Meninggalkan ghibah dan namimah, ini medianya puasa. Jadi puasa ini media yang paling top untuk menekan lisan kita, mulut kita dari bicara ghibah, dari berbuat namimah. Sekarang ini bukan hanya terlontarkan dalam lisan. Bapak Ibu sekalian, orang berghibah, namimah, berbuat hasad, khusumah, sekarang media yang paling banyak dijadikan media dan selalu itu menjadi andalan kita sekarang ini adalah media handphone. Media-media ini adalah media-media yang jika orang-orang berbuat ghibah, namimah, sum'ah, khusumah, itu mudah sekali. Cukup membuka aplikasi di WA, di SMS, mencaci maki orang, atau bikin status. Bikin status yang status itu tidak layak untuk dipertontonkan di publik. Nah, puasa ini adalah wasilah untuk menekan, menghilangkan itu semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan yang ke beberapa kali, tolong puasa kita ini jangan sampai puasa zohir saja. Jangan sampai puasa kita ini puasa zohir saja.
sayang dengan diri kita jika hanya kita berpuasa hanya puasa zahir. Tidak puasa batin kita. Karena efek dari semua ini yang kita baca ini semua mengarah kepada manfaat puasa dari sisi ruhiyah kita. Jadi saya sampaikan lagi, saya bacakan lagi, wasaumu bagian ketujuh itu, wasaumu huwa wasilatun litathhiril qulubi min danasil hasad wal ahqad wal kibriyai wal khusuma. Jadi puasa ini wasilah media yang paling tepat untuk membersihkan hati dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat riya, dari ujub, takabur, ingin dipuji, butuh pujian. Itu hanya bisa ditekan dan dihilangkan melalui media berpuasa. Kalau puasanya itu hati yang berpuasa, batin yang berpuasa. Tapi kalau batin yang tidak berpuasa, ya sumuna kasaumil atfal. Yastati'una ayyumsika minal ayatamassaka minal ju'i wal atos. Jadi kita kalau tidak mampu, tidak berusaha, tidak masuk dalam konteks ini, jiwa kita harus berpuasa, ya kita sama dengan puasa anak kecil. Yang anak-anak itu mampu menahan lapar dan haus dalam berpuasa. Tapi mereka tidak paham, tidak tahu tentang hati itu. Nah, itu yang disampaikan di ini. Wa ta'tiru al-sunati bitarkil ghibati wan namimah, dan menekan ucapan kita, lisan kita dari selalu meninggalkan ghibah dan namimah dalam berpuasa itu. Ya saya sampaikan yang ke beberapa kali saya sampaikan ini. Momen kita ini stay at home di rumah ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab kita bisa menahan lisan kita dari berbuat ghibah dan namimah. Ini peluang. Puasa itu peluang. Oke. Wa tu'awwidun nufus anil amanati wa hifzil ahdi. Bitarkil ghibati wan namimah wa ta'tiru al sunatin. Bitarkil ghibati wan namimah. Itu wasilah puasa. Ditambah lagi wa ta'widun nufusi anil amanati wa hifzil ahdi. Jadi memperkokoh, memperkuat, membentengi jiwa untuk selalu berpegang dengan amanat. Itu puasa, itu wasilahnya. Jadi ta'widun nufus alal amanati wa hifzil ahd. Jadi puasa ini wasilah untuk menguatkan jiwa kita untuk selalu memegang amanah. Wa hifzil ahad, dan selalu memegang janji. Ini puasa adalah media yang paling tepat, wasilah li ta'widun nafsi atau ta'widun nufus alal amanati wa hifzul ahdi. Ini media yang paling tepat adalah puasa. Yang ke-8. Nanti saya kasih, silakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masuk bisa lewat chat atau bisa langsung. Yang ke-8, as-saumu huwa wasilatun li syifa'il amradin nafsiyati wa khulqis sa'adatin nafsiyati. Fasa'adatul haqiqiyatu laysat fi isbagis sahawat, bal
fi samratil ittisali bainal insani wa khaliqihi. Saya bacakan lagi. As-saumu wasilatun li syifa'il amradin nafsiyati wa khuluqis sa'adatin nafsiyati. Puasa di bagian ini beliau katakan wasilah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kejiwaan. Puasa adalah wasilatun li syifa'il amradin nafsiyah. Puasa itu wasilah untuk penyembuhan berbagai macam penyakit kejiwaan. Tadi itu penyakit jiwa itu tadi hasad, dengki, riya, husuma, ghibah, namimah, itu sudah dibahas di atas. Wa khuluqis sa'adatin nafsiyah, dan puasa itu wasilah untuk mencetak karakter akhlak yang terpuji dalam jiwa ini. Jadi puasa itu wasilah untuk mencetak akhlak yang terpuji dalam jiwa ini. Itu puasa medianya. Dari menjaga amanat itu puasa. Dari waqa'at ala riya wal ghibah wan namimah itu puasa. Untuk membersihkan hati itu puasa. Maka wa khuluqus sya'adat wasilatun li syifa'il amradin nafsiyati wa khuluqis sa'adatin nafsiyah. Fasa'adatul haqiqiyatu laisat fi isbabi syahawat. Kebahagiaan yang sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya laisat fi isbabi syahawat, bukan untuk berbangga-bangga dengan syahwat. Saya ulangi. Fasa'adatul haqiqiyatu laisat fi isbabi syahwat. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan itu bukan berbangga-bangga dengan syahwat. Laisat fi isbaghi syahwat, bal fi samratil ittisali bainal insani wa khaliqihi. Kebahagiaan, kesenangan, keindahan, ketentraman itu saat membuahkan, saat kita mampu komunikasi ittisal bainal insani wa khaliqi. Saat kita bisa mengkomunikasikan ini kepada Allah dan kepada sesama kita, baru itu yang disebut bahagia, sa'adah. As-sa'adah al-haqiqiyah huwa samratul ittisal bainal insani wa khaliqi. Jadi kebahagiaan, kesenangan yang paling nikmat itu saat kita mampu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat misalkan, dalam baca Al-Quran, seperti dalam berzakat, dalam sedekah, dalam infak, dalam berhaji, dalam berpuasa, dalam beribadah semuanya, jika kita mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan diri kepada Allah, itu adalah as-sa'adah al-haqiqiyah. Itu baru kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi laisat as-sa'adah al-haqiqiyah
laisat fi isbagis syahwat. Hanya membangga-banggakan diri, membangga-banggakan syahwat itu bukan kebahagiaan bagi seseorang. Jadi kebahagiaan itu yang bisa, yang ia mampu mengkomunikasikan dirinya dan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainal insan wa khaliqihi. Yang terakhir dari bahasan ini, wasaumu wasilatun linailis saim magfiratullahi ta'ala wa rahmatihi fahuwa yusa'idu anit tafkiri an zunubil ami kullih. Masya Allah. Jadi puasa itu media yang paling tepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahwa yusa'idu ala tafkiri an zunubil ami kulli. Karena puasa itu juga membantu kita untuk mengingat dosa yang pernah kita lakukan di sebelumnya. Ini mengingat kita dosa. Oh, Masya Allah. Keliru. Fahuwa yusa'idu ala takfiri. Bukan tafkir. Ala takfiri an zunubil ami kuli. Jadi puasa itu membantu untuk takfir. Menghilangkan, menggugurkan anzunubi dosa-dosa al-ami kulhi setahun penuh. Jadi dosa itu membantu orang yang berpuasa digugurkan, diampuni dosanya itu dalam setahun gitu. Tadi bukan tafkir, jadi takfir. Jadi fahuwa Ramadan puasa itu yusa'idu ala takfiri an zunubil ami kulli. Jadi puasa itu membantu kita untuk melebur dosa-dosa kita dalam setahun. Jadi wasilatun linailis shaimi magfiratullahi ta'ala wa rahmatuhu. Puasa itu menjadi media penyebab orang yang berpuasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat Allah. Itu pertama. Yang kemudian disusul fahuwa as-saumu huwa yusa'idu ala takfiri an zunubi al-ami kullihi. Puasa juga dapat menahan, dapat menghancurkan, dapat menggugurkan puasa kita selama 1 tahun yang lalu. Itu bacaan kita di bab ini dari as-saum, syairatus saum fil Islam. Jadi saya sampaikan lagi, beliau mu'alif hadzal kitab, ini fawaid as-saum. Artinya faidah dari puasa spiritual itu kurang lebih ada 9 yang sudah kita sampaikan di kesempatan ini. 9 itu semuanya adalah arahan untuk kita selalu bisa menahan kejiwaan kita dalam berpuasa. Ternyata puasa itu bagi orang-orang yang cerdas bukan hanya urusan makan dan minum, tapi terkait dengan kebutuhan spiritual kejiwaannya ini dalam berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ini saya tambahkan al-faidatu an-nafsiyatu lisyam. Jadi faedah juga saya lanjutkan dari yang tadi. Fisyami tahzibun nafsi.
diperjelas fat-ta'amu wasyarabu wal jima'u wa idza zada al-mar'u fi ittibaiha wa mulahaqatiha tamallaqat wa afsadat nafsahu wa qalbah lidzalika ja'a siyamu liyamnaha al-farda muttasi'a lidhabti nafsihi wa tahakkumi biha fayamliku nafsahu wa tasiru bi amrihi wifqan ala maslahah. Jadi puasa itu juga di sini menekan kita itu dari zahir dan batin. Kalau makanan kita bisa makan, minuman kita bisa minum, kita berhubungan suami istri di siang hari, itu afsadat, merusak puasa dan merusak jiwa. Maka puasa ini media untuk menghapus kejiwaan itu dihilangkan, ditinggalkan dalam berpuasa. Inna siyama yumli'un nafsil abdi birrohati wa tu'maninati. Jadi puasa itu selalu memberikan ketentraman jiwa dan roha, kesenangan. Jadi roha jiwa, tu'maninah jiwa itu yang tali penuh dalam puasa itu manfaatnya. Nah, itu adalah puasa-puasa di dalam perspektif spiritual yang disampaikan oleh As-Sa'id Asyur. Jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya itu atau bahasan berikutnya kita akan mengenal apa manfaat puasa untuk sosial. Fasaumu indal ijtimaiyah atau fawaidus saumil ijtimaiyah. Puasa yang menjadi penyebab manfaat puasa bagi kehidupan sosial. Banyak sekali. Ini sudah terpaparkan oleh buku ini, dipaparkan detail sekali dari puasa menurut manfaat puasa untuk sosial. Nah, nanti insya Allah berikutnya kita akan nusus as-saum yang disampaikan oleh mu'allif hadza al-kitab. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ikhtiar, berusaha dan selalu berusaha agar puasa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mutabiqan ala syariati Islam. Selalu sama, serasi, sejalan puasa yang kita lakukan ini dengan puasa-puasa yang sudah dipaparkan, yang sudah diterangkan oleh secara Islam. Nah, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya, Ibu, Bapak, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar puasa yang kita lakukan di tahun ini 12 hari sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk kita artinya bisa kita dapati puasa kita di sekarang ini nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kecuali orang yang membawa keimanan yang kuat, yang bersih imannya, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Nanti kita baca doa dulu sebentar seperti biasa. Nanti kita juga akan tutup majlis ini dengan kafaratul majlis wa kafaratul dzunub li majlis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah berikan bimbingan kepada kita,
Allah hindarkan kita dari segala macam fitnah dunia, termasuk virus corona, termasuk hal-hal yang terkait dengan syirik, riba, namimah, syiqaq, nifaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari itu. Yang terpenting kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bekal yang akan kita temui nanti di hari akhirat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan afina wa fi mazida. Ya Rabbana ilahana lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhudhu bi nasiyati ya inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma ya hayy ya qayyum ya hannan ya mannan ya bayyan ya ghafur ya sultan. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qur'anana wa tadarruana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita di siang menjelang sore ini dengan membaca doa kafaratul dzunub, kafaratul majalis. Subhanakallahu wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min ma'asil dzunub. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min ma'asil dzunub. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaika min jami'il ma'asil dzunub. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.